Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fauzi dari SMP Negeri 4 Sungai Pandan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau membimbing segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh, agar mereka mampu memuliakan dirinya dan juga memuliakan orang lain. Serta yang terpenting mereka juga adalah bisa menjadi insan yang mandiri. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 kerangka perubahan. Dan perubahan itu terjadi dikarenakan oleh kodrat alam. Kemudian di dalam perubahan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam perubahan. Kemudian apa yang berubah? Ya, perubahan yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam ini terkait dengan alam atau geografis maupun demografis tempat tinggal anak. Karena keadaan alam ini akan membentuk karakteristik seorang anak. Tentu anak yang berada di daerah pantai berbeda dengan anak yang berada di daerah pegunungan, karakteristiknya dan juga potensi yang mereka miliki. Yang kedua adalah kodrat zaman. Artinya adalah meskipun alam tempat tinggal siswa itu sama, namun akan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi saat ini. Di dalam perubahan itu ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan atau dikenal dengan trikon. Yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Artinya apa? Walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, namun kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan ciri khas kita. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, yang berarti perubahan yang dilakukan itu harus menuju kepada memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, di mana pendidikan itu harus memanusiakan dan juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Ini berarti bahwa dalam pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan menghargai keunikan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kemudian apa yang berubah? Nah, di dalam perubahan itu yang berubah adalah budi pekerti. Budi itu terdiri dari cipta, di mana cipta ini adalah menajamkan pikiran. Ini lebih kepada aspek kognitif. Yang kedua adalah rasa, yaitu menghaluskan rasa atau mengolah rasa. Ini lebih kepada afektif. Kemudian ketiga adalah karsa, berarti memperkuat kemauan atau psikomotor.
anak bisa menimbang, mau berbuat sesuatu karena ada yang mendorongnya, ada kemauannya. Kemudian yang tak kalah penting dari 3 aspek tadi juga adalah pekerti. Pekerti ini berarti tenaga atau raga yang menyehatkan jasmani. Sehingga dalam pendidikan anak itu harus dijalankan secara menyeluruh atau holistik dan juga harus seimbang. Yang mana dengan pendidikan yang holistik dan holistik, menyeluruh serta seimbang akan melahirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Kemudian apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama adalah guru mendominasi pembelajaran atau pembelajaran yang terjadi adalah berpusat kepada guru. Di mana ilmu-ilmu pengetahuan itu terpusat kepada hanya bersumber kepada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Artinya di sini hanya melihat kepada aspek kognitif. Kemudian guru juga kurang memahami karakteristik anak. Kemudian siswa juga cenderung pasif dan motivasi belajar rendah karena mereka kurang termotivasi untuk belajar karena pembelajaran yang tidak menarik, kemudian monoton, hanya didominasi oleh ceramah dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang di dalam pembelajaran guru menuntut suasana kelas yang tenang, hening, dan anak-anak difokuskan untuk memahami materi saja. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya? Yang pertama, perubahan pemikiran atau mindset saya. Yang pertama adalah sebagai guru, saya menyadari guru itu bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan anak. Artinya tidak lagi mengejar materi, ketuntasan materi, tetapi lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh anak. Artinya pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Kemudian yang terpenting adalah guru menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian perubahan perilaku sebagai guru, yang pertama adalah menyajikan pembelajaran secara menarik. Tujuannya adalah agar tentunya motivasi belajar anak menjadi meningkat. Kemudian kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Jadi anak dalam menyelesaikan tugas itu diberikan kebebasan. Yang penting tugas itu sesuai dengan yang diharapkan. Namun dia bisa berbagai macam bentuk tugas, tidak hanya monoton satu, tapi bisa dibuat dengan sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian guru juga lebih cermat lagi dalam mengenali bakat anak, sehingga dapat menuntun anak atau membimbing anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kemudian setelah mempelajari modul ini, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tentunya interaktif di sini ada keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Tidak hanya monoton dari guru, tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi ada komunikasi dua arah, ada feedback dari peserta didik. Sehingga pembelajaran itu terjadi secara interaktif. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang tentunya agar siswa dapat mengamalkan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai luhur dari budaya mereka sendiri.
Kemudian menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang dapat diterapkan juga adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi di sini kita menuntun anak bagaimana mereka bertumbuh kembang sesuai dengan budi dan pekertinya, dan kemudian perkembangan itu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan seimbang. Kemudian selanjutnya yang diterapkan lagi adalah menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG. Di sini membimbing ya, kita di sini menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan alam tempat tinggal dan perkembangan zaman. Kesimpulan dari modul filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, pendidikan itu adalah menuntun atau membimbing anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik dan seimbang. Yang ketiga adalah pendidikan itu sejatinya adalah memuliakan anak, dan jadikanlah anak sebagai subjek pendidikan. Demikianlah tadi penyampaian refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara dari saya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.